Bayatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa atau siapapun yang kepanutannya kepada Rasul, keikut sertaannya dengan Rasul sudah betul, kalau keikut dan budi pekerti Nabi, akan diberikan kemudahan oleh Allah bisa meniru dan menteladani, dan akan dilepaskan dari segala sifat-sifat yang buruk maksudnya. Washtadda farahuhu bihi, dan akan diberikan kegembiraan. Kaifa huwa min ummatihi, seperti apa adanya yang diberikan kepada umatnya. Wa yashkuru rabbahu azza wa jalla ala dzalika, dan kemudian dia akan bisa bersyukur kepada Tuhannya. Tsumma yaj'aluhu naiban lahu fi ummatihi wa dalilan wa da'iyan lahum ila babil haqqi azza wa jalla. Dan itu nanti orang itu akan dijadikan oleh Allah sebagai wakil rakyat. Naiban lahu fi ummati, akan mewakili rakyatnya, akan mewakili umatnya. Jadi juru bicaranya umatnya. Mewakili rakyatnya artinya yang akan memperjuangkan nasib rakyatnya, yang akan membela kepentingan umatnya. Seperti anggota dewan sebagai wakil rakyat, di sana dia alfin ila inqita'in nafsi wahid, ila inqita'in nafsi nafsil wahidah aja deh. Merupakan persentasenya 1:1000. Alfin itu 1000 berapa? 1000 tuh. Jadi 1/1.000.000. Jadi orang-orang yang berposisi sebagai penyambung lidah rakyat ini ya 1/1.000.000. Iya. Enggak banyak, enggak. Ya, orang bener mah di dunia enggak banyak kok. Yang banyak orang yang bener. Ilal qita'in nafsi wahid, sampai artinya sampai jiwa yang terakhir terputus, maksudnya sampai kapanpun juga itu. Yadullunal khalqa, mereka memberikan petunjuk, membimbing, maksudnya membimbing makhluk, membimbing semua orang. Wa yasbiruna ala adahum ma'a dawamin nushi lahum, dan mereka selalu bersabar sekalipun oleh umatnya banyak disakiti. Dan itu biasa, namanya tokoh, namanya ulama, para aulia, ya biasa disakiti umatnya itu. Pasti banyak yang membenci. Ya. Jadi kalau kamu tidak siap jadi tokoh, menjadi pembimbing umat, ya kalau nggak mau dicari, ya kalau nggak mau dihujat, ya udah nggak usah jadi pemimpin. Gitu. Tetapi sekalipun demikian, ma'adawa min nushi lahum, tapi tetap mereka memberikan nasihat, memberikan ceramah, sampai berulang-ulang, sering lagi ceramah ditinggalkan oleh umatnya. Kadang-kadang ada yang lemparin batu lagi, ya. Ya, diuji, sabar enggak? Kalau enggak sabar ya udah enggak apa-apa. Sabar enggak? Syekh Abdul Qadir Al-Jalani juga sama, malah konon
kabarnya itu konspirasi untuk membunuh beliau itu sudah banyak. Nabi juga sama kok, di belakang, di depan. Ini satu hal yang apa namanya, yang terjadi berulang-ulang begitu seperti itu. Jadi kalau di YouTube itu baru ada dislike 4 ya enak segitu mah. Soalnya selalu membaca sajak saja yang dislike-nya. Ya udah begitulah ada. Memang Allah sengaja membuat makhluk-makhluk seperti itu. Kalau nggak ada yang begitu kan nggak sedap jadinya. Iya, iya gitu mesti ada. Yatabassamuna fi wujuhil munafiqina wal fussaq. Mereka tetap tersenyum di hadapan orang-orang munafik dan orang-orang fasik. Enggak cemberut, enggak marah, senyum aja kok. Senyum ini artinya sangat besar sekali. Kalau dalam pertarungan, sekalipun engkau kalah, selalu tersenyumlah di hadapan orang yang telah yang menaklukkan kamu itu. Dengan kamu tersenyum, orang yang menang itu tidak pernah merasa puas dengan kemenangannya. Senyum aja. Iya. Membuat orang yang menang semakin kecewa dengan kemenangannya itu. Kenapa? Karena engkau masih mampu tersenyum. Wa yahtaluna alaihim bikulli hilatin hatta yukhallisuhum mimma hum fihi. Dan juga mereka tidak pernah kurang upaya, selalu berupaya, berusaha dengan segala macam cara. Bagaimana caranya? Bikulli hilatin hatta yukhallisuhum mimma hum fihi, sampai bisa menyelamatkan mereka dari kerusakan mereka itu. Yang bodoh dipikirin terus bagaimana cara mengajar supaya bisa pintar. Yang medit dia selalu diupayakan bagaimana orang itu supaya menjadi dermawan. Yang malas diupayakan bagaimana supaya rajin, dan seterusnya. Bukan hanya sekedar ceramah di atas mimbar, tidak. Ceramah di mimbar ya pengaruhnya tidak begitu besar ya. Karena bagaimanapun juga berdakwah dengan perbuatan lebih efektif daripada dengan perkataan kok. Iya. Wa yuhammiluhum, ya, wa hatta wa atafna wa yuhammiluhum ila babi rabbihim, atau wa yahmiluna wa yahmiluhum, judi segala macam tiap hari yang terjago. Sebel enggak nafsu ngeliatnya. Yadhaku fi wajhi, tahu kerusakan moralnya, dia tahu agamanya nggak benar, tahu semuanya. Wasawadi wajhi qalbihi, dan juga tahu ya seperti gitu. Pala pilih boleh ya seperti itu. Wa kasrati ghillihi wa kadrihi, dan juga dia tahu ya kepalsuannya, tahu juga kekeruhan hatinya, tahu semuanya, kebohongannya, tahu semuanya. Tapi orang arif billah selalu berpura-pura tidak tahu. Ya tetap hormat-hormat aja kok. Nabi juga tahu kok sahabat-sahabatnya yang munafik mana, yang tahu semua. Tapi Nabi kan nggak bilang ya kamu munafik kan, enggak kan, kamu fasik enggak, ya udah aja.
Wal fasiqu wal munafiqu yadunnani annahuma qad khafiya alaihi. Orang yang fasiknya, orang yang munafiknya menduga bahwa mereka bisa menyembunyikan dirinya, walam ya'rifhuma, ya, dan juga tidak bagi mereka itu tidak dapat karamah, ma yukhfiyani alaihi, cara menunjuknya. Ini nggak usah pakai ilmu dalam lah, pakai ilmu luar aja juga bisa kok. Orang kalau berpikir matanya ke atas atau ke bawah. Kalau lagi sedih matanya ke atas atau ke bawah. Kalau matanya bergetar sedang jatuh cinta. Aku juga tahu ketika ada perempuan datang menatapi wajahku, matanya bergetar, sedang jatuh cinta. Iya. Tapi kalau matanya membinar-binar, sedang menanam kebencian kepadaku. Ini ilmu zahir aja udah jelas bisa kok. Dengan pengalaman panjang, ini bukan perlu sejeroneng winara, bukan ini mah. Ini kajian psikologis. Iya, itu aja udah ketahuan. Kalau orang berjalannya, kok ada dua kacamatanya? Kalau orang berjalannya melihat ke bawah, tangannya digendong ke belakang, topinya ambles, lalu jalannya tekluk. Apa tuh wataknya tuh? Kalau berjalannya talang teleng gitu apa tuh? Tukmis. Tahu tukmis? Batuk, klimis, raywadon. Ibu-ibu kalau berjalan suami, biarkan suamimu di depan, engkau di belakang. Lihat bagaimana suamimu berjalan, hati-hati. Kalau orang makannya berbunyi, apa artinya? Tukang rasani. Oh iya baik. Saya itu memang itu gestur tubuh, ya body language cuma itu menampilkan. Jadi dari begitu ketemu sekali aja juga udah paham, sekilas saja sudah bisa, watak orang terbaca semuanya kok. Ya, ini kan cerita ini kan karomah para aulia kan gitu. Udah pakai ilmu zahirnya juga bisa kok. Kan begitu. Satu contoh. Iya. Tapi ini kan melalui perjalanan panjang, mengamati, menghayati perilaku manusia kan gitu. Saya juga sering kadang-kadang ada tamu ngomongnya begini, nomor satu, pertama kula bade silaturahmi nggih, nomor kali nyuwun barokah nggih, nomor tiga wis paham. Iya. Lakinya lagi selingkuh. Iya, matanya berkaca-kaca. Ya. Sedih kan. Gemes, lagi sakit hati. Ya, ngomongnya juga sambil gemetaran. Ya. Udah paham? Ya, itu ya. Semakin kamu banyak bicara,
semakin aku bisa mengungkap siapa Anda. Sampai kelas berapa sekolahmu aku tahu. Katanya jam 10, sekarang jam 12. Sayanya pergi ke Kesmas dulu katanya gitu. Kelas 4 SD sekolahnya. Terus apa sebabnya? Anak saya sakit apa? Dijawabnya gini, atau kata dokternya harus dikoperasi dulu katanya. Nggak sekolah SD tuh. Iya dong, itu konsekuensi gitu. Saya sering nggak bilang universitas, persitas, seperti nggak? Kuna guyon itu gurau saya menirukan bahasanya orang yang uneducated gitu kan, persitas gitu. Nantinya di bawahnya persitas namanya manggultas. Itu bergurau terus. Ya ini kan kelebihan-kelebihan dimiliki oleh para arifin billah semacam itu, tetapi mereka tetap tidak pernah mengatakan aku tahu. Ya udahlah. Yang penting ke depan hati-hati, dan mereka itu tidak punya kepentingan pribadi. Tugas mereka membimbing umat manusia. Jadi yang nggak ada yang dibenci, nggak ada. Kalau kamu masih punya rasa benci kepada siapapun, dipastikan kamu pasti bukan wali. Kalau ada, iya. So, auliaillah nggak punya kebencian. Ya para nabi, para rasul itu nggak punya kebencian, nggak punya. Ya nggak sah jadi nabinya kalau masih benci mah. Dan tidak ada dendam sama sekali. Iya, sekalipun orang itu berbuat jahat tetap didoakan. Iya. Dan dimaafkan. Para nabi rasul itu orang yang menjahatinya pun didoakan kepada Allah. Ya Allah, ampunilah mereka yang telah menyakiti diriku ini, karena aku sudah memaafkannya. Iya. Dan terus komunikasi terus dibangun, tidak pernah dihentikan, nggak ada kapoknya, terus berkomunikasi. Itu namanya fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Maafkanlah mereka dan mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka, dan terus berkomunikasi, musyawarah dibangun terus. Itu bedanya. Karena tujuannya untuk membangun umat manusia, bukan untuk mencari pribadi yang nggak ada musuh cuma. Jadi ya kalau ada orang memusuhi silakan aja. Aku benci kamu. Ku jawab aku sayang kamu. Ya mesti seperti itu. Ya. Dan kita nggak usah menjawab, nggak usah merespon apapun juga. Itulah kurang lebih bagaimana perilaku. Jadi nanti ke depan ini salah satu password ya untuk memperhatikan orang ini benar atau enggak, wali atau bukan. Saya ingin mengatakan jangan pernah dikaitkan perwalian itu dengan kesaktian. Hampir gagal semuanya itu. Kalau orang menampilkan kesaktian, percayalah di ujungnya menipu kamu. Udah gitu aja. Yang bisa menggandakan uang nipu kamu. Ya, yang bisa mencarikan merah delima menipu kamu. Pedang semure sama. Pring petuk sama. Uang Brazil sama. Harta karun sama.
Orang sakti itu adalah tangan kosong, masuk kantung kosong, dibuka kosong. Itu sakti. Tangan kosong, masuk kantong kosong, dibuka kosong. Itu sakti. Kalau tangan kosong, masuk kantong kosong, dibuka berlian, bohong. Ya gitu aja. Iya. Tapi sebelum kamu memperhatikan seorang wali, begitu dia sadar ada yang memperhatikan, pasti bersembunyi. Nah, cirinya wali ini kalau meludah selalu ke kiri. Sengaja, selalu ke kiri. Karena ada yang perhatikan, sengaja meludah ke kanan. Udah selesai. Dudu wali jauh spur. Itulah kira-kira. Iya, jangan nggak bakal. Tidak semudah itu. Semakin kau masang teropong, semakin tersembunyi. Kaedahnya bahwa kemesraan tidak mungkin dapat dirasakan ketika banyak yang nonton. Enggak, iya. Kemesraan tidak mungkin dapat dirasakan ketika banyak yang tulis. Ya pasti terganggu dong. Ya. Kamu enak gak cipokan banyak yang nonton? Yang gak enak, gimana enaknya? Kecuali kamunya jadi bintang film, malah ditonton orang banyak malah. Hati-hati aja. Koyot. Iya. Wala karamata ma yakhfiyana alaihi ya'rifuhuma bilahmihi wa nazarihi wa kalimihi wa harakatihi, bahasanya, ucapannya, wa harakatihi, dan gerakan-gerakannya. Ya, ya'rifuhuma 'inda zahirihi wa batinihi. Lahir batin udah tahu semua. Cara ngomongnya, cara bergeraknya, cara menunjuknya, cara gebrak-gebraknya, cara ketawanya. Ya, seperti itu. Wala syakka, sudah pasti ya. Wala syakka itu namanya sudah pasti, tanpa keraguan lagi, bahwa kalimat, ucapan, bahasa, pandangan, gerak-gerik semuanya, sampai aroma pun, itu saya tambahin lagi, aroma pun bisa. Nabi Muhammad itu, sahabat mengatakan tidak pernah seorang sahabat pun mencium aroma Nabi yang tidak menyenangkan, selalu berbau wangi. Ya, bukan karena selalu pakai minyak wangi, ya memang keringatnya juga bekas yang mempunyai perengus, kasih jen. Iya, yang baunya menusuk tuh, namanya bau kecok. Biasanya keluarnya dari ketek tuh, bau kecok tuh. Ya kalau bau kecok yang pasti dia belum mandi, itu aja lah. Ya. Dan sekarang gelombang aroma juga bisa menjadi alat untuk mendeteksi seseorang dari gelombang aromanya. Anjing itu punya detektor di bangusnya itu, di mulutnya itu, di hidungnya itu punya mesin detektor yang Allah yang bikin. Ya, asal ada pencuri masuk ke rumah, dia sudah mengendus saja ruangan itu,
lalu dia cari, begitu ada orang yang aromanya sama langsung diserang. Karena ada campur perengusnya dikit, kemudian bau sebelnya dikit, bau apa lagi, anyirnya dikit. Oh ini sih ini. Ya. Ini aroma sampai kepada orang yang hatinya hasud juga, itu ada energi negatif yang menular kepada kita. Ya, sebaiknya segera jauhkan saja, nular. Kita nggak nyaman gitu kalau dengan orang yang hasud. Yaitu orang hasud itu orang yang tidak suka melihat kita senang. Nggak usah dilawan, udah tinggal aja, sudah nggak usah bersahabat lagi. Membuat suasana nggak nyaman aja. Kita juga begitu dalam ruangan tiba-tiba ada orang yang jiwanya hasud, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kalau hasilnya sedang tidur mah nggak ada masalah ya gitu juga. Tapi kalau sudah ngamuk hasilnya terasa sekali. Aromanya, pembicaraannya, pandangan matanya, cara makan, cara batuk, cara napas, cara tidur, semuanya. Merepresentasikan kondisi psikologisnya itu. Wailakum tadhunnuna annakum tukhfuna 'ala as-siddiqin al-'arifin al-'alimin. Ya, celaka buat kamu. Ya. Tadhunnuna, dikiranya kamu punya dugaan annakum tukhfuna as-siddiqin. Dikiranya kamu bisa bersembunyi, bisa menyembunyikan dirimu sendiri kepada orang-orang yang as-siddiqin al-arifin al-alimin, orang yang siddiq, arif dan alim. Nggak bisa, engkau tidak bisa menyembunyikan kepribadianmu itu, semuanya terbaca semuanya. Ya, sampai orang yang hormon yang dikeluarkan oleh seseorang itu juga bisa terdeteksi bahwa orang ini orang hiperseksual, kelihatan tuh semua itu. Ya, ini orang yang lemah syahwat, kelihatan. Bahkan kelemar kewus kan. Loyo gitu. Dan tidak bisa disembunyikan, sepertinya agresif, lihat cewek kayak ya gitu tuh, seperti jagoan lah, aksi banteng tenaga cacing loh. Betul nggak Pak? Iya. Iya. Ya akhirnya mah ya tetap aja bahwa orang yang tingkat seksualitasnya sempurna tuh atau yang perkasa tuh orang-orang ahli zikir juga kok. Percaya, iya. Ya kenapa ya? Karena mereka itu orang yang bisa sustainable, bisa menjaga bisa berkonsentrasi panjang. Orang yang bisa menjaga emosinya. Iya, percaya. Sekali menang nyoba beding lah. Tapi ilmu semacam ini nanti kita face to face aja, empat mata aja, bukan untuk umum ini.
Ya. Ila ay waqtin tudayya'una umrakum, sampai kapan engkau menyia-nyiakan umurmu itu, menyia-nyiakan waktumu, usiamu, kau hambur-hamburkan sampai kapan, Bung? Untuk apa? Fila syai', untuk sesuatu yang nihil, sesuatu yang enggak punya nilai, kau hamburkan waktu setiap hari. Iya, orang munafik, orang fasik, orang yang itulah sehari-hari waktu dibuang-buang, tidak ada manfaatnya. Ya begini aja lah caranya, metodenya. Setiap kita akan tidur, sebelum naik ke ranjang, ambil pulpen, ambil kertas, coba direkonstruksikan kembali, diingat kembali sejak bangun tidur pagi sampai akan tidur lagi malam. Sok ditulis satu persatu apa yang sudah kamu lakukan. Ternyata nol semuanya, buang waktu semuanya. Isinya rerasan, pincian, ketepelan. Ya. Uang hilang, bisa dicarinya, bisa digantikan, tapi waktu tidak pernah akan kembali. Jadi kalau kamu rugi waktu, rugi untuk selamanya. Ya, rugi uang, besok-besok bisa untung lagi kok. Ya. Dan waktu yang kau hamburkan itu adalah umurmu. Yang kau hamburkan adalah umurmu, usiamu. Utlubu man yadullukum ala tariqil akhirah ya dalalan anha. Orang yang lagi sesat, cari dong orang yang bisa menuntun kamu menuju jalan akhirat. Cari. Dicari, dikejar di mana adanya, sok di sana. Di Malaysia, di Jerman, di Belanda, kai sana kejar. Jangan menunggu kamu dilayani. Utlubu man yadullukum ala tariqil akhirat ya dalalan anha. Wahai orang yang sesat dalam kehidupan dunia, cari dong orang yang bisa menuntun kamu menuju kebenaran itu. Dengarkan nasihatnya. Allahu Akbar alaikum ya mautal qulub. Allahu Akbar ya, makhluk-makhluk yang hatinya mati nih. Ya musyrikin, orang-orang musyrik. Bil asbab. Kemusyrikan disebabkan ketergantungan hatimu kepada kausalita. Asbab. Musyrik bil asbab. Kenapa orang itu disebut musyrik bil asbab? Karena ketika ada yang diyakini selain Allah yang apa saja bisa, berarti Tuhannya ada dua dong. Kelihatannya nggak musyrik ya, tapi kalau kita memperhatikan kemusyrikan juga. Jadi musyrik, kafir, itu sesungguhnya yang mengatakan musyrik di situ, gudang musyriknya di situ. Gudang di situ. Musyrik, ya gudangnya musyrik di situ. Kafir, ya gudang kekufurannya di situ juga. Oke. Dulu ketika saya sering ke hutan 40 hari bertapa tiap tahun.
awal Dzulqa'dah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, 40 hari. Juga banyak para ulama yang mempertanyakan itu, mencurigai ini pakai sakur ini ajarannya apa ini? Jangan kali mengajarkan kesesatan. Nggak ada ibadah pertapaan dalam Islam itu. Gitu. Padahal sekolahnya tinggi. Di luar negerinya 20 tahun belajarnya. Ijazahnya sekoper segini. Ngapain ke hutan-hutan cari kesaktian gitu? Ya kan gitu. Tinggal cari duit yang banyak, kemampuan tinggi, kemampuannya hebat, ngapain puasa-puasa cari duit yang banyak? Toh nanti kalau sudah duitnya banyak apa saja juga bisa kok. Kata mereka begitu. Kalau duitnya banyak Pak, apa saja bisa. Ini artinya bahwa mereka yang disebut kiai itu masih meyakini selain Allah ada yang apa saja bisa. Apa namanya? Yang kita yakini innallaha ala kulli syai'in, Allah itu apa saja bisa, dan hanya Allah. Selain Allah tidak ada yang apa saja bisa. Tetapi ketika orang meyakini bahwa selain Allah ada yang apa saja bisa, berarti musyrik enggak? Saya tidak mengatakan mereka musyrik, tapi saya hanya menganjurkan yuk kita bertobat kepada Allah. Baca. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Memang Allah juga nggak butuh nggak apa pertobatanmu itu kok. Memang butuh gitu. Itu ya musyrikin bil asbab. Udah paham? Musyrik bil asbab. Menyekutukan Tuhan karena selain Tuhan ada lagi kekuatan lain yang bisa menentukan. Namanya hukum kausalitas. Sampai-sampai Allah dipaksa dalam akidahnya, Allah dipaksa harus tunduk dengan hukum kausalitas. Dari mana logikanya orang tidur aja pengen kaya? Dari mana mungkin orang enggak sekolah kepengen pinter? Ini ucapan sehari-hari ini. Iya kan? Bagaimana orang itu begini? Kalau tidak begini, jadi ada proses hukum kausalitas. Jadi kalau lapar harus makan, setelah makan jadi kenyang, kan gitu. Orang bisa dihormati karena harus punya harta. Kalau nggak ada harta nggak dihormati. Sampai Allah pun dipaksa oleh mereka harus tunduk dengan hukum kausalitas. Allah juga tidak bisa kalau tidak melalui cara ini. Lo bikin tuh. Aku lebih mampu dari Allah gitu. Ini bukan musyrik, malah kalau musyrik kan Allah disekutukan dengan yang lain. Kalau aku lebih mampu berarti dia ada di atas Tuhan. Jadi Tuhan itu adikmu. Ini dalam ucapan sehari-hari. Mereka nggak sadar ucapan sehari-hari. Nih contohnya ada bangunan nih, ya kan? Mana PD-nya tuh? Iya. Sudah ada belum yang ngomong kalau saya nggak ada nggak bakal jadi nih gitu? Ada belum? Tapi saya sering mendengar biasanya itu masjid ya, balai desa,
pokoknya yang bangunan umum lah gitu. Lamun lakareang mah masal datiak. Kalau nggak ada gue yang bakal jadi. Tahu, gue nyumbang nih 500 juta loh gitu. Silakan Anda bangga dengan kebaikan Anda. Ya, paling-paling amal Anda hilang. Tapi kalau Anda mengatakan seperti itu, kalau tidak ada saya nggak bakal jadi, itu kurang ajar kepada Tuhan. Ya, kalau Anda bangga cerita-cerita sama orang saya nyumbang, boleh. Itu disambar ria, habis amalannya dan tidak akan mendapatkan imbalan dari Tuhan, mending itu mah. Ya, tapi dengan mengatakan tanpa aku tidak mungkin jadi, saya bilang, deh Allah ada, Allah yang menentukan, ya nggak bisa. Oh jadi kalau ada kamu masjid ini jadi gitu. Kalau kamunya nggak ada, kalau nggak ada saya nggak bakal jadi. Nah kalau kamunya ada, jadi. Kalau kamunya nggak ada, Allahnya ada, nggak jadi. Kalau saya nggak ada mah. Jadi dia merasa lebih menentukan di atas Tuhan. Itu sehari-hari. Dan nanti sebelum engkau menghadap Tuhan, ketahuilah kecelakaanmu di dunia keluarnya dari mulutmu ini kok. Iya. Iya. Ya. Jadi dihitung dong gitu. Kamu keluar duit 1 juta. Belanja di Kerajaan Mall. Setelah pulang diperiksa, bingung dia. 1 juta, kok masa dapatnya ini saja? Dapat cepet sama peniti, kok masa 1 juta? Obat nyamuk sih, masa 1 juta? Anda membuang uang banyak dengan hasil yang sedikit, merasa kecewa enggak? Tapi Anda membuang-buang kalimat yang berhamburan, tidak ada hasilnya, tidak pernah merasa kecewa. Gus baik berbaik. Iya. Setiap huruf, setiap kalimat yang kamu keluarkan itu berapa energi yang dikeluarkan. Berapa ratus karbonat yang terbakar ketika Anda berbicara, lebih banyak daripada tenaga yang kau keluarkan. Iya. Makanya ketika orang ingin punya anak, itu diperlukan menghemat suara. Kalau perlu puasa tidak bicara. Nabi Siti Maryam juga punya anak. Ini nazartu lirrahmani shauma walan ukallimal yauma insiya. Nabi Zakaria juga sama. Ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Jadi akhirnya dicas ya, dicas kembali, itu menjadi energi besar. Itu hubungannya dengan sperma. Kalau orang bisa mengemas suara, spermanya galas. Ya, ono. Yang nganter serop lulus gitu. Iya. Apa hubungannya ilmu tasawuf dengan sperma? Ada. Ya kamu kan dulunya sperma juga. Iya. Jadi kalau memang spermanya kendor dulu juga peleat, ya sampai tua ya peleot-peleot. Ya kalau spermanya terengginas ya terengginas juga.
Iya. Kita punya anak, ada kemungkinan bisa mirip ibunya, bisa mirip bapaknya, atau yang ketiga campuran ibu dan bapak. Kalau campuran berarti gairahnya seimbang. Ya, kalau mirip ibunya berarti yang bergairah ibunya. Kalau mirip bapaknya dan nanti begitu bentuk zigot itu terus berkembang, zigot ya. Zigot itu bentuknya kalau belum dalam tahapan itu sebesar bakso, itu persis kayak daging bakso. Iya. Lalu dalam pertumbuhan sel berikutnya akan membentuklah garis-garis mata, jari-jari, tangan, kaki, kepala mulai. Nah, kalau sudah berbentuk sempurna itu biasanya di usia embrio itu 4 bulan baru di situ ditiupkan ruh kemanusiaan, ruh insaniyah baru. Sebelum itu sudah ada rohnya juga sih, sudah ada di hidup, tapi kan masih ruh hayawaniyah. Nah, itu juga akan tidak terlepas dari awal kejadian kita dalam perut sampai sekarang. Jadi kegemaran, hobi ya yang sekarang kita rasakan itu sudah ada dalam perut, sudah muncul kesukaan, hobi gitu. Nah, sang janin hobinya mendengarkan lagu-lagu jazz, ibunya mendengarkan lagu country, puyeng daseka. Iya, itu. Kadang-kadang seorang ibu mendadak punya keinginan, kedoyanan yang aneh, yaitu makan rujak, kedongdong, sama sambalnya sambal gula merah tuh ya. Oh, gitu ya. Kok begitu? Sampai ada yang makanin tanah juga ada. Ampo namanya itu. Berarti bahwa ketika kita masih dalam perut ibu, kita sudah punya kesukaan, punya kedoyanan, punya hobi sama kok. Iya. Tapi psikologi embrio masih belum banyak digali orang, sampai sekarang masih dipelajari. Ya, mudah-mudahan segera ditemukan, barangkali saja dengan kajian psikoembrio ini kan nanti minimal kita bisa merekayasa ya, itu. Artinya nanti bakat dan minat itu bukan nanti setelah sekolah, tapi sejak dalam janin sudah bisa kerja baca. Ya, tunggu aja saatnya lah. Biarkan mereka yang bekerja, kita menunggu hasilnya aja lah. Iya. Dan memang kita nggak bisa kerja, mereka yang bisa. Ya uqala bil asbab, dan wahai orang-orang rasionalis yang mengandalkan otak saja dengan hukum kausalitanya, walahum kalimatnya kan nyambung, walahum waqwahum wa ma'aishuhum wa ru'usu amwalihim
dengan segala yang mereka miliki berupa kekuatan-kekuatan yang mereka miliki, wa ma'aishuhum dan penghidupan yang mereka miliki, wa ru'usu amwalihim dan modal yang mereka miliki, wa salatinu biladihim dan raja-raja mereka yang miliki, wa jihatuhum dan daerah mereka, allati yantahuna ilaiha sampai di penghujungnya, teritorialnya, daerahnya semuanya. Innahum mahjubuna anillah azza wa jalla, mereka itu orang-orang yang mahjub, yang tertutup mata hatinya, tidak bisa mengenali Allah. Ya. Maksud saya begini, jangan sampai salah paham. Kaum rasionalis Mu'tazilah, jangan dikira mereka anti tasawuf. Banyak mereka yang sufi, hebat itu dengan rasionalnya itu. Ya. Ya, jadi jangan mengatakan bahwa rasionalitas itu menghambat kemarifatan. Enggak juga, malah justru itu yang lebih mampu mengantar kepada kemarifatan itu. Nah itulah makanya lalu kita bikin mazhab baru sekarang namanya mazhab rasionaliyah. Mazhab rasionaliyah, kalau yang rasional. Ya. Iya. Itu. Sebagaimanapun tetapi ingat, nanti logika kita ini sifatnya hanya sebagai kata pengantar. Iya, pesawat olang-alik Challenger di Amerika Serikat, roket itu melesat, itu ada tahapan-tahapan. Begitu sudah lewat dari mantel bumi, ya roket pendorong itu lepas, udah ngedorong lagi, paham nggak? Makin lagi makin dilepas lagi, ya. Dan akhirnya sampai di penghujungnya semua kita sudah tidak ada lagi akhirnya. Nah itulah tingkatan fana, jasad kita, logika kita, rasa kita, hati kita, semuanya habis. Baru kita mengenalnya itu. Wes, jaga terusan. Kullu man yara ad-durra wan nafa min ghairillah azza wa jalla falaysa bi'abdin lahu. Siapapun yang melihat adanya kemampuan lain yang bisa memberikan bahaya, kekuatan lain yang bisa memberikan manfaat selain Allah, itu dia bukan hamba Allah. Dan ini sehari-hari dalam pikiran sadar kita. Melihat jabatan-jabatan kekuasaan, ya kan gitu, lembaga-lembaga kenegaraan, ya, tentara, militer, tentara kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Jadi ketika seorang atasan juga paling sering seorang atasan marah kepada bawahannya karena dia selalu membangkang. Apa katanya? Sekali lagi engkau mengabaikan perintahku, ketahuilah masa depanmu ada di ujung penaku ini. Kapan saja aku bisa memutasi kamu. Hebat bukan main. Jadi artinya ya seperti itulah sehari-hari. Iya. Jadi artinya ketika kita meyakini ada sesuatu lembaga, orang, apa jerah yang kita yakini bisa kemampuan menolong kita, yang bisa menghancurkan kita, ketahui
engkau sudah bukan lagi hamba Allah. Ya, ya itu resikonya ya seperti itu. Berarti sebab ad-daru dan an-nafi'u itu hanya Allah kok. Allah nggak ada. Kamu masih punya rasa takut nggak kepada selain Allah? Masih ada kan? Belajar kurangin deh. Pelan-pelan aja dulu, kurang aja dulu. Nanti kalau rasa takutnya udah hilang sama sekali, kamu dianggap orang gila. Pelan-pelan aja dulu gitu. Ya minimal sebelum kita takut itu coba langkah awalnya coba lepaskan ketergantunganmu kepada siapapun. Ya. Sehingga kamu tidak takut dipecat. Kamu tidak takut disantet. Kamu tidak takut dibunuh. Iya. Itu. Nah, kalau orang sudah tidak ada yang ditakuti, hanya Allah saja, itu dapat dipastikan tidurnya pasti nyenyak dan tidak mungkin ada rasa kegelisahan. Kenapa demikian? Semua apa saja gejala kegelisahan, kekacauan, rungsing atau bad mood, ya, apalagi was-was, curiga, itu semuanya yang membuat kita tidak nyaman. Binatang yang bersembunyi di belakang itu ketakutan sebetulnya. Faktor yang menentukan itu adalah takut. Makanya ketika Allah akan memberikan ujian kepada kita, yang disebutkan pertama kali adalah takut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Iya. Wal ju', lapar kedua. Yang pertama takut dulu. Orang kalau dalam ketakutan, hidup ini nggak ada enaknya kok. Ya, perantang perinting. Bulu roma meremang-remang. Ketika kamu berpelukan dengan istrimu yang cantik jelita, sampai bulu romamu meremang-remang, perantang perinting, enak nggak? Gak jalan, macet semuanya. Ya itulah persoalannya. Huwa abdu man ra'a dzalika minhu, dia hambanya sesuatu yang dia lihat yang bisa membahayakan dan yang bisa memberi manfaat. Apa? Atasannya, yaitulah berarti Tuhannya adalah atasannya. Kalau dia bergantung kepada atasannya, ya sampai menjilat-jilat pantatnya itu untuk dapat jabatan, ya berarti Tuhannya atasannya. Kalau dia takut pada atasannya, takut barangkali dipecat, barangkali dimutasi, ya berarti Tuhannya atasannya. Kata Allahnya, ini bukan hambaku, sana. Makanya orang yang bilang selalu menuduh orang musyrik, percayalah, orang yang tidak tahu hakikat kemusyrikan. Iya. Kalau orang tahu kemusyrikan, tidak mungkin akan memusyrik-musyrikan orang lain. Iya. Setiap hari kita terjebak dalam kemusyrikan itu. Makanya yang penting baca istighfar aja lah. Aja. Iya kan? Fahuwal yawm fi naril maqti wal hijab. Sekarang di dunia dia dalam api kebencian dan penghijaban. Hidupnya susah, enggak nyaman, selalu gelisah.
tidak ada ketenangan. Ya. Di dunianya tersiksa, wa ghadan fi nari jahannam. Di dunianya tersiksa, di akhiratnya terbakar. Ma yaslamu min narillah azza wa jalla, tidak akan ada yang selamat dari siksa api neraka Allah illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa, al muwahhidun, orang yang mengesahkan Tuhan, al mukhlisun, orang-orang loyalis, at-taibun, orang yang banyak meminta ampun kepada Allah. Itu katanya begitu.